soalan saya ialah, kalau kita tengok di zaman kerajaan Utsmaniyah, ya khususnya di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, tenteranya begitu hebat sekali, malah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentera yang terbaik yang dapat conquer Konstantinopel. Tetapi akhirnya ketika mana sultan yang terakhir dari kerajaan Utsmaniyah telah runtuh, kerajaan Utsmaniyah ini disebabkan oleh Ankara, Kamal Atatürk dan sebagainya. Adakah setiap zaman itu berubah dan tenteranya juga berubah dari kekuatan itu? Dan apakah soalan saya selanjutnya ialah, apakah Turki akan bangun semula sebagai sebuah negara Islam yang kuat dengan kerajaan yang ada pada zaman sekarang? Terima kasih. Tengah ya, susah sangat. Wajib berjawab sambil berdiri. Saya lupa tadi. Saya lupa yang memang terbaik, contoh terbaik. Terima kasih banyak untuk soalan ini. Sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih mula perang dengan Bizantium, beliau coba tenteranya. Coba, macam mana coba? Ambil sword dan perang? Bukan. Beliau dengan sengaja, berapa orang? 40.000 sampai 50.000 tentera. Dengan sengaja Sultan Muhammad Al-Fatih masukkan mereka ke mana? Ke tempat yang ada buah-buahan, tempat ada makanan, ada semua. Dalam keadaan lapar macam sekarang. Dalam keadaan lapar. Berapa orang? 50.000 orang. Kita katakan. Mereka lalui jalan beberapa kilometer. Ada anggur, ada apple, ada semualah. Dan lepas itu beliau ada orang khusus dan periksa jalan. Apakah ada satu buah pun sudah diambil? Satu buah. Mereka melihat ada beberapa yang sudah diambil, tetapi di mana diambil digantung emas. 2, 3 emas, 5 emas. Apple itu 1 kilo tak sampai 1 emas mungkin. Ambil 1, bagi 5. Beberapa sahaja, yang lain semua penuh. Tidak ada. Tentara itulah yang masuk Istanbul. Zaman akhir pada masa Sultan Abdul Hamid kedua, Allah yarham. Zaman beliau ambil keputusan kanun untuk membayar lebih kepada anak tentera yang melaksanakan salat 5 waktu. Dari mana ke mana? Jadi antara tentera ada yang kebanyakan tak melaksanakan salat. Macam mana kita boleh menang kalau kita tak percaya dengan pencipta kita? Jadi beliau katanya, saya akan membayar lebih kalau ada orang yang boleh tunjukkan, buktikan bahwa mereka betul-betul melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi setiap kesultanan, kerajaan memang ada waktu yang panjat ke atas dan lagi runtuh. Pastinya. Tetapi dari ini kita perlu ambil pelajaran. Pengalaman artinya adalah kumpulan kekalahan kita semua. Ketipuan. Ada orang menipu kita, ini sebuah pengalaman. Sekali lagi, kalau kita kena, kita sudah paham, sudah tahu. Saya ini lebih baik saya menghindari karena saya sudah kena. Seperti itu. Tapi untuk sekarang, zaman sekarang, memang negara Turki sudah 80 tahun sudah dimainkan oleh orang luar, orang Eropa, orang Amerika atau orang lain. Di sini pun
Anda semua sudah tahu bahwa banyak permainan ada dari luar. Kita tak tahu. Kita belum tahu. Jadi untuk itu saya rasa dari diri saya sendiri, saya rasa kita mesti mulai dengan diri kita sendiri. Muhasabah diri dulu. Kalau kita sudah faham bahwa kita dalam arah kebaikan, insya-Allah Rahman, kita boleh menjadi contoh kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Jadi untuk itu saya rasa UPNM adalah tempat yang contoh baik. Karena banyak orang sekarang mendengar saya, mungkin appreciate kata-kata saya. Nanti mungkin akan membaca lebih lagi untuk Sultan Muhammad Al-Fatih, untuk perjuangan beliau, dan mungkin akan ambil pelajaran daripada itu. Jadi saya rasa insya Allah dengan ini kita boleh muhasabah diri lebih dalam lagi, dan kita boleh baru tanya kepada orang lain, baru offer orang lain untuk bersama berjalan ke arah yang baik. Untuk sekarang dari politik, saya tak suka cakap tentang politik, tetapi untuk politik sekarang di Turki memang ada banyak pandangan. Ada orang sudah melihat bahwa ini ke arah yang baik. Ada orang sudah pikir bahwa ini permainan yang lain. Sekarang misalnya kalau kita melarang lagi Islam, mungkin orang Turki akan bergerak. Mereka tidak akan sukut, tidak akan silent macam 50 tahun lepas. Macam MTS yang dibangunkan 1940-an, jangankan membaca, menyentuh Al-Quran pun adalah hukuman yang berat sangat. Bertahun-tahun dipenjarakan. Jadi sekarang kalau kita melihat ada orang yang melarang untuk menyentuh ataupun membaca Al-Quran, coba melihat berapa orang akan bergerak, akan berdiri dan akan bercakap, ini bukan zaman dulu, ini bukan 60 tahun lepas. Sekarang kita sudah tahu. Jadi susah menipu orang dengan agama sekarang. Tetapi mudah sangat juga menipu orang dengan agama dari segi lain, dari segi kefahaman aliran sesat dan sebagainya. Jadi untuk itu saya rasa kita dari segi politik sampai sekarang MTS ini seluruh dunia sekarang ada 150 negara, lebih dari 6.000 cawangan. Saya belum pernah melihat kita involve dalam sesuatu yang tercampur dengan politik. Kita tugasnya apa? Tugasnya membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, mendidik anak-anak. Ada orang yang main dengan kita. Kita ada satu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka ada plan, mereka ada rencana. Allah Subhanahu wa taala juga ada. Kita ingin membaca buku apa? Buku tak biasa, buku Al-Quran. Ini memang di-guard oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah. Untuk saya dan untuk MTS. Tapi untuk politik yang ada sekarang di dunia ini memang itu di luar jangkauan kita saya rasa. Disebut lagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin melontarkan sebarang soalan.